politik yang terjadi di Hong Kong dan diperburuk oleh dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok berpengaruh negatif bagi perekonomian Hong Kong. Pertumbuhan produk domestik bruto Hong Kong tercatat mengalami kontraksi sebesar 0,5% dan 3,2% berturut-turut dalam 2 kuartal, yaitu pada kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun 2019. Penurunan PDB selama 2 kuartal berturut-turut ini merupakan kategori teknis terjadinya resesi sehingga pemerintah Hong Kong pada tanggal 31 Oktober 2019 menyatakan bahwa wilayah tersebut telah memasuki resesi ekonomi. Pakar ekonomi Asia dari Oxford Economics Sean Fenner mengatakan bahwa perekonomian Hong Kong mendapat pukulan akibat berlarutnya demonstrasi serta dengan adanya dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Dalam hal ini, demonstrasi sangat mempengaruhi penjualan retail dan juga turisme. Sedangkan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini berpengaruh pada ekspor wilayah tersebut. Laporan CNB juga menuliskan bahwa Lembaga Statistik Hong Kong mengakui bahwa level konsumsi domestik ini menurun akibat adanya demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini. Di sisi lain, ekspor juga semakin menurun sehubungan dengan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Nah, di bidang ekonomi, resesi di Hong Kong dapat berimbas secara langsung dan tidak langsung kepada Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Airlangga Hartarto menyatakan bahwa resesi di Hong Kong tidak akan berpengaruh secara signifikan kepada Indonesia, mengingat kekuatan pasar domestik yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, pasar di Tiongkok dan Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama Indonesia masih dapat diandalkan mengingat perekonomian kedua negara itu masih positif, walaupun memang menunjukkan adanya perlambatan. Kemudian, Airlangga juga menambahkan bahwa resesi di Hong Kong itu tidak berpengaruh kepada Indonesia karena fungsi Hong Kong pada perdagangan Indonesia lebih kepada ke pelabuhan transit. Nah, dalam hal ini, peran Hong Kong sebagai transshipment bagi ekspor-impor antara Tiongkok dan Indonesia juga sudah tidak signifikan, sebab proses itu sudah dilakukan langsung tanpa melibatkan Hong Kong. Resesi ekonomi di Hong Kong juga berpotensi menimbulkan dampak lain terhadap perekonomian Indonesia dari segi investasi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada semester 1 tahun 2019, nilai investasi atau penanaman modal asing di Indonesia mencapai sebesar 121,8 triliun rupiah. Dari nilai tersebut, Hong Kong menempati posisi investor asing terbesar keempat dengan total investasi sebesar 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau 9,2% dari jumlah keseluruhan penanaman modal asing pada semester 1 tahun 2019. Penanaman modal dari Hong Kong ini mendapati posisi signifikan pada investasi di Indonesia. Nah, dengan demikian, pada level tertentu, resesi ekonomi di Hong Kong berpotensi mengurangi penanaman modal asing Hong Kong di Indonesia sehingga berdampak pada kegiatan perekonomian Indonesia lainnya.